Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, kami akan mempresentasikan tugas CRUT dengan DART. Di sini kami menggunakan CRUT untuk peminjaman perlengkapan panjat. Sebelum mempresentasikan, izinkan kami memperkenalkan diri. Saya Ahmad Farjanuddin, NIM akhir 2093. Saya Robetur Rahman dengan plat NIM akhir 2663. Saya Devi Nugrahedi dengan plat NIM akhir 24. Saya Septiulandari dengan NIM 2020. Terima kasih. Kami akan mempresentasikan terkait CRUT ini. Pertama, kami menggunakan dua folder yaitu bin sama lib. Di sini di folder lib ini kami buat dua folder, model sama service. Di folder model ini itu digunakan untuk membuat kelas climbing gear. Di sini kami gunakan untuk properti, membuat properti dan konstruktornya. Di sini eh, di properti ini kami menggunakan tipe data integer, string, dan boolean. Dan di konstruktor ini kami menggunakan requirement, required di parameternya. Di sini di parameter ada ID, item name, dan is borrow. Kemudian selanjutnya di folder service. Di folder service ini kami membuat kelas climbing gear service. Dan tak lupa kami mengimportkan climbing gear model dari folder models. Selanjutnya di folder bin kami mengimportkan climbing gear service, climbing gear model, dan .io. .io ini kami gunakan untuk mengizinkan user untuk menginputkan di terminal. Nah, di masing-masing file ini, di main thread ini, itu digunakan untuk logika interaksi untuk usernya dan alur programnya dan memanggil operasi service tadi berdasarkan input pengguna. Kemudian di kernel model tadi itu mendefinisikan struktur data untuk barang pajaknya. Kemudian di tadi di gear model, jadi gear service-nya itu untuk menyediakan service ya seperti penambahan, pengambilan, pembaruan serta penghapusan. Kami kembali ke folder service. Di sini pertama membuat kelas climbing gear service. Nah, di sini itu untuk menyediakan service ya terkait manajemen barang panjat. Nah, kemudian ini akan digunakan list yang akan menyimpan objek climbing gear. Nah, list ini akan berfungsi sebagai tempat penyimpanan data barang, yaitu gear list ini. Selanjutnya, membuat metode add gear. Ya, ini digunakan untuk menambahkan barang panjat baru ke dalam gear list. Nah, integer ID, gear list plus satu ini, nah ini itu digunakan untuk ID baru untuk barang panjat yang akan ditambahkan ya. ID ini dihitung berdasarkan flags dari gear list dan ditambahkan satu. Selanjutnya di gear list ID ini, garis add ini itu akan digunakan untuk menggunakan ID baru, nama barang panjat dan status peminjaman awal. Oke, itu untuk kawalan di folder service. Kembali ke main tab di file utama kami. Nah, yang pertama membuat method main. Setelah itu kita menginstansi climbing gear service. Kemudian membuat variabel input. Setelah itu kami menggunakan loop yaitu do while di menu kami. Nah, di menu kami ini ada 5. Yang pertama, tambah barang panjat. Yang kedua, lihat daftar barang panjat. Yang ketiga, update status peminjaman.
Yang keempat, hapus barang panjat. Yang kelima, keluar. Kemudian selanjutnya yaitu menampilkan pesan masukkan pilihan Anda, itu untuk ke user. Dan stdin readline scene ini itu untuk mendapatkan input user tadi. Nah, di sini kami menggunakan control switch ini, eh, control switch cache ini ya untuk memproses pilihan user yang akan dipilih. Yang dimana cache-cache ini ya sesuai sama menu tadi untuk logikanya, untuk operasi tertentu. Oke, lanjut di case pertama. Nah, di case pertama ini itu disesuaikan sama menu, yakni tambah barang panjat. Nah, sebelum menambah barang panjat, yaitu kita mengisi atau user ya yang mengisi inputan, yaitu masukkan pilihan Anda. Nah, jika sesuai dengan cache, yaitu memilih satu, itu akan menampilkan nama barang. Kemudian user akan menginputkan kembali nama barang yang akan diinputkan dengan stdin readline scene yang akan masuk di item name. Nah, jika user ini menginputkan tidak sama dengan 0 ya, tidak sama dengan 0, itu akan berhasil ditambahkan menggunakan metode add_gear, masuk di gear list, masuk di item name. Kemudian jika sama dengan 0, nama barang panjat tidak valid. Seperti itu. Kita kembali ke folder service. Nah, tadi add_gear yang saya jelaskan tadi. Nah, yang pertama membuat metode add_gear untuk menambahkannya, dan selanjutnya untuk main logikanya. Kita contohkan di terminalnya. Nah, barang pajak ini berhasil ditambahkan karena tidak sama dengan 0. Jika sama dengan 0, sesuai dengan yang ditampilkan pesannya, yaitu nama barang pajak tidak valid. Dan jika selesai, break dan kembali atau lanjut ke case selanjutnya. Silakan. Selanjutnya di bagian read. Nah, di bagian ini, eh, list climbing gear list itu gear list itu list sebagai apa ya? List barang panjat. Nah, habis itu sama dengan gear service. Nah, get gear list ini contohnya user menginputkan dua, nah maka akan muncul di bagian daftar barang panjat. Namun, gear list tersebut ini kosong, maka akan muncul daftar barang yang kosong kayak gitu. Nah, di bagian ini juga mempunyai metode yang dimana di bagian get gear list-nya. Nah, yang di mana dengan adanya get gear list ini guna sebagai mengembalikan nilai get gear list tersebut seperti itu. Oke, untuk selanjutnya kita lanjut untuk yang menu ketiga yaitu ada update status peminjaman. Di sini nanti ketika kita menginputkan menu 3, eh, maka si kita akan diminta untuk memasukkan ID barang panjat. Kemudian ID tersebut, var ID itu akan diubah menjadi table integer dengan menggunakan perintah integer dot typers. Kemudian ketika si ID itu bernilai atau tidak bernilai nol atau kosong, maka kita akan diminta untuk memasukkan status peminjaman true atau false. Kemudian inputan tadi itu nanti akan diubah menjadi boolean dengan perintah stateline
dot readline since to lowercase sama dengan true. Ketika ID dan juga status itu nanti valid, maka fungsi gear service dot update gear status dengan parameter ID dan juga isBorrow itu akan dijalankan, yang nantinya akan menampilkan status peminjaman berhasil diperbarui. Mungkin kita bisa sedikit overview di bagian update gear statusnya ya. Oke. Nah, ini terdapat fungsi update gear status dengan parameter ID yang merupakan integer dan juga isBorrow yang merupakan boolean. Di sini juga terdapat gear list atau variabel gear list yang merupakan peralatan daftar peralatan panjat tebing. Kemudian ada gear yang merupakan peralatan yang nantinya akan diperbarui statusnya. Kemudian di sini juga terdapat perintah firstware atau fungsi firstware yang digunakan untuk mencari peralatan dengan ID yang sama dengan parameter ID yang diberikan. Kemudian jika tidak ditemukan, maka sebuah objek climb gear itu akan dibuat dengan ID -1 dan nama kosong dan juga status isBorrow itu false. Namun ketika peralatan itu ditemukan atau si ID-nya itu bukan -1, maka status isBorrow itu akan diubah sesuai dengan nilai isBorrow yang diinputkan. Oke, mungkin itu saja untuk bagian overview dan demonya ya. Mungkin ke main dulu. Mungkin masuk ke main dulu, file main. Oke, bisa langsung masuk. Nah, di sini ketika kita memasukkan pilihan 3, oke, di sini kita akan diminta untuk memasukkan ID barang panjat. Contoh saja tadi helm itu ada ID-nya 1, kita masukkan 1. Ketika ID itu valid, maka kita akan diminta untuk memasukkan status peminjaman true atau false. Karena yang tadinya false, kita akan ubah menjadi true. Oke, ketika si nilai ID dan juga statusnya itu valid, maka akan memunculkan semacam pemberitahuan kalau status peminjaman itu berhasil diperbarui. Akan tetapi, ketika kita memasukkan ID yang tidak sesuai dengan yang ada di list, maka akan memunculkan ID tidak valid. Seperti itu. Baik, lanjut ke fitur yang berikutnya yaitu hapus barang, di mana pada menu pilihan yaitu nomor 4, yaitu hapus barang panjat. Apabila si user memilih angka 4 atau menu 4, maka akan ditampilkan yaitu masukkan ID barang panjat. Setelah itu, user memasukkan ID barang yang ingin dihapus. Setelah itu, kemudian var ID sama dengan integer repas dan sebagainya itu merupakan cara komputernya itu untuk membaca inputan dari si user, di mana kemudian apabila ID yang dimasukkan oleh si user itu sesuai dengan ID pada barang panjatan yang dihapus, maka akan dijalankan fungsi delete div yang ada pada file service, di mana seperti yang saya sampaikan sebelumnya, apabila ID barang sudah sesuai,
Apabila ingin dihapus, maka akan berhasil dihapus dan akan ditampilkan barang panjat berhasil dihapus. Dan apabila ID barang yang ingin dihapus itu tidak sesuai dengan yang diinputkan oleh si user, maka akan ditampilkan ID tidak valid. Mungkin kita bisa langsung masuk saja ke demonya. Pertama kita milih menu 4, kemudian masukkan ID barangnya yaitu 1, kemudian akan ditampilkan barang berhasil dihapus. Dan apabila nantinya si user salah memasukkan ID-nya, maka akan ditampilkan ID tidak valid. Dan yang terakhir yaitu ada menu pilihan 5 yaitu keluar, di mana ini cara bagi si user untuk keluar dari program. Seperti itu. Baik, Mungkin itu presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.